Halo Sahamania, hari ini kita akan membahas satu perusahaan yang direquest oleh teman-teman kita yang bersaing ketat dengan Java dan juga Cepin. Jadi bisa dilihat bahwa usaha yang mereka tekuni ini adalah bidang yang bergerak di bidang pakan peternakan. Dan juga mereka ada beberapa ternak yang biasanya kita konsumsi setiap hari. Nama perusahaan ini adalah Sentra Proteiner Prima Tbk dengan kode emiten CPRO atau kita panggil aja Cepro. Seperti biasa kita langsung masuk ke beritanya. Kita lihat dulu di berita di sini, mengoperasikan pabrik baru di Kendal. Resmikan pabrik food processing plant. Kinerja PD semakin positif. Lalu labanya merosot 86% karena di 2022 laba mereka memang sangat berkurang dibandingkan 2021. Lalu berita-berita lainnya kebanyakan sih tentang pabrik baru mereka yang dibangun seluas 2,2 hektar di Kendal, menggelontorkan dana 120 miliar rupiah. Aman-aman aja sih. Jadi sekarang kita kenalan dulu dengan perusahaan Cepro yang satu ini. Mereka udah lama banget. Mereka telah ada di Indonesia sejak 30 April tahun 80. Jadi udah sekitar 43 tahun dengan visi menjadi perusahaan aquaculture terbesar dan terdepan di dunia. Produk-produk mereka ada apa aja kita bisa lihat di sini. Bidang usaha mereka ada usaha pakan, lalu juga ada usaha makanan, lalu ada pembibitan juga, pembibitan ikan dan udang. Jadi memang mereka fokusnya di peternakan yang bersifat air seperti ikan, udang. Jadi lebih spesifik di sana. Kalau Java kan kita kenanya mereka jagonya di ayam. Tapi untuk Cepro ini beda. Dia bergerak di bidang ikan dan udang mayoritas di sana. Untuk prospeknya bagaimana? Pasar ini memang bagus banget karena dibutuhkan oleh orang banyak. Sekarang kita lihat laporan keuangannya bagaimana ya. Bergerak di bidang yang dibutuhkan oleh orang banyak, seharusnya sih aman. Tapi Cepro ini keuangannya sih masih kurang sehat karena mungkin kebanyakan hutang kali ya. Untuk porsi publiknya, pemegang saham itu 33%, masih aman, masih di bawah 50%. Lalu ada Sentra Pangan Prima, dia memegang 45%. Ini juga aman. Karena dari beritanya sih ya nggak ada kasus hukum yang memberatkan perusahaan ini sih. Tapi paling ada berita tentang UOB Kay Hian PT Lego ya, dia menjual 2 miliar saham Cepro pada Desember 2022. Divestasi yang sangat banyak banget sih. Kenapa? Mungkin karena prospek daripada Cepro ini yang kurang bagus, jadi mereka lepas sahamnya. Nah ini yang kita harus hati-hati juga. Tapi untuk posisi publiknya sih masih aman. Sekarang kita lihat laporan keuangannya. Kenapa UOB Kay Hian mau menjual saham Cepro ini? Kita akan lihat sama-sama. Mungkin karena kinerja Cepro ini yang masih kurang memuaskan. Untuk laporan keuangannya sudah update sampai kuartal keempat tahun 2022. Kita download dulu di sebelah sini ya. Cepro 2022. Kita bandingkan dengan yang RT Business, biasanya sih sama sih. Jadi aman-aman aja. Untuk laporan keuangannya sudah diaudit ya. Dengan laporan keuangannya dikatakan wajar di sini. Jadi aman-aman aja. Kita langsung masuk ke laporan keuangannya. Kasnya agak tipis. Di sini kasnya tercatat 77 M ya. Karena ini dalam jutaan rupiah 77 M. Untuk hutangnya bagaimana? Hutang jangka pendek 1,9 triliun dibandingkan dengan kasnya cuma 77 M, jadi pastinya nggak mampu bayar hutangnya. Cash ratio-nya cuma 3%, jadi ini agak berbahaya Cepro ini. Keuangannya sangat tidak sehat. Selanjutnya kita lihat pendapatannya datang dari mana aja, penjualannya datang dari mana aja. Kita lihat di sini penjualan netonya 8,2 triliun, beban pokoknya 6,5 triliun. Lalu dikurangi dengan dengan beban dan juga pendapatan lain-lain. Bisa dilihat di sini bahwa laba yang dapat diatribusikan ke entitas induk itu sebesar 373 miliar. Dengan PER 7,9. Ini sih bagus, watchlist standar. Cuman marginnya kurang sehat. Net profit marginnya yang nggak sehat sih, cuma 4%. Jadi kalau misalnya bebannya meningkat, itu mereka bisa rugi. Nah ini yang agak berbahaya. Apa yang mereka jual kita akan lihat penjualan netonya. Penjualan neto. Ini dia. Penjualannya dari pakan sih kebanyakan. Jadi memang spesialis di pakan seperti pakan ikan, pakan udang juga, dan juga beberapa aquaculture lainnya. Pakan 6,8 triliun. Gede banget ya.
dan tidak terdapat transaksi penjualan yang dilakukan dengan satu pelanggan dengan jumlah penjualan kumulatif selama 1 tahun melebihi 10%. Jadi sangat terdiversifikasi pelanggannya ya, nggak cuma satu yang beli paling banyak, tapi ini kayaknya pelanggannya banyak yang kecil-kecil, jadi nggak tercatat yang melebihi 10%. Jadi bisa dibilang Cepro ini jualan pakan, usaha yang cukup bagus. Untuk total hariannya pada hari ini di penutupan cuma 30 juta rupiah karena mereka gocap dan tertahan di sana. Karena keuangannya kurang sehat sih, dan ini pergerakannya pada tahun 2021 pernah meningkat drastis banget, tapi setelah itu balik lagi ke gocap. Jadi kalau ditanya apakah Cepro ini menarik, pastinya belum ya. Keuangannya nggak sehat, lalu marginnya agak tipis, usahanya. Jadi kalau ditanya apakah ada perusahaan lain yang bergerak di bidang pakan ternak ini yang lebih baik, kayaknya sih belum ada. Kalau mau referensi perusahaan lain sih banyak di sini. Ada perusahaan batu bara, lalu ada perusahaan juga logistik di sini. Itu memang sektor yang lagi berkembang banget pada saat terjadi konflik antara Rusia dan Ukraina ya. Karena kebutuhan akan logistik langsung meningkat karena ada banyak kepentingan di sana. Jadi untuk Cepro ini masih belum menarik. Jadi kita aja pembahasan daripada Cepro, produsen pakan yang memiliki hutang yang gede dan kas yang agak tipis. Saya tutup dan kita ketemu lagi di video selanjutnya.